Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Custom Talk. Talking di sini biar semua happy. Yeah. Podcastnya Bea Cukai Bandung bersama saya Teteh Rita Yunita yang akan menjadi host pada podcast perdana kita kali ini. 5, 4, 3, 2, 1, Custom Stocks. Custom Stocks. Wah, ramai sekali ya studio podcast kita kali ini. Coba bisa dilihat Kang Diki di sana sampai ada yang di pangku. Saking ininya ya, antusiasnya ya. nonton podcast perdana BC Bandung gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke inti podcast, ada baiknya kita perkenalan dulu lah ya. Karena kelihatannya Sobat BC Bandung ini udah penasaran banget nih sama muka-muka kita ya. Gitu. Terutama muka narasumber nih, kayaknya asing tapi kok nggak asing juga gitu ya. Nah oke lah, kita perkenalkan dulu. Pertama ini ada Akang Iki ya. Akang Iki, tepuk tangan dulu dong untuk Akang Iki dong. Oke, yang kedua ini ada Akang Diki. Siap. Akang Diki aka Akang David ya. Akang David di sini ya. Akang David di sini. 5, 4, 3, 2, 1, Oke, Custom mungkin kita Stocks. bisa langsung aja ya. To the point, sebenarnya kita mau podcast apa nih kali ini? Karena perkenalan juga, gimana kalau kita bahas terkait pengenalan Bea Cukai Bandung ya. Pengenalan Bea Cukai Bandung. Nah, seperti umumnya kalau kita ngegebet orang nih, kan enaknya tuh kita tanya dulu ya, kamu asalnya dari mana sih gitu. Kamu orang mana gitu. Sama juga nih kayak kantor Bea Cukai Bandung, sebenarnya asal usulnya gimana sih gitu. Gimana sih sebenarnya Kang Iki, Kang David asal usul dari kantor Bea Cukai Bandung ini gitu. Ya mungkin kalau asal usul bisa dijawab sama Kang David ya. Ini udah lama banget. Waduh. Kang David itu udah di tahun 83 ya Kang David ya? 1845 saya. Perang di Ponorogo saya ada di sini. Maghrib Ya, udah beres udah, iya. ya. Iya betul. Penonton boleh ketawa kan? Ya Boleh. Aduh, nggak usah ditahan, ketawa aja. Boleh. Ya lanjut. Oke. Kang David gimana nih asal Oke. usulnya? Nah, jadi begini nih, kalau misalnya kantor Bea Cukai Bandung ini pertama kali itu ada pada tahun 1982. Nah, itu masih namanya kantor inspeksi bea dan cukai gitu. Nah, setelah itu letaknya ada di Gedung Keuangan Negara di Jalan Asia Afrika, pusat kota Bandung. Nah, setelah beberapa kali pindah tempat dan akhirnya definitif nih di sini pada tahun 2009. Nah, kenapa akhirnya definitif di Bandung? Nah, mungkin Pak Iki nih lebih tahu nih. Ini kan iya, kalau saya cuma tahu pindahnya aja. Tapi kalau misalnya kenapa ke sini ya Pak Iki mungkin yang lebih tahu ya. Kang David ini emang suka melempar-lempar ini. Jadi mungkin saya ngelanjutin aja ya tadi yang dibahas sama Kang David gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk pindah ke sini ya? Pindah ke apa namanya? Ke Jalan Jalan Rumah Rumah Sakit Sakit. nomor 167 di apa? Di Gede Bage itu adalah karena dulu mungkin tanahnya murah. Murah. Wah, Iya. masih rawa-rawa ya. Iya. Masih rawa-rawa. Jadi bukan sih. Bukan itu. itu. Jadi karena ada dry port di sini. Dry port itu apa? Pelabuhan kering ya? Oh, lain. bukan. Bukan dong. Dry port itu adalah pelabuhan darat. Darat. Jadi pelabuhan darat itu dia salah satu objek pengawasan dari Bea Cukai Bandung nih. Makanya kita mendekati objek pengawasan kita di sini gitu. Itu mungkin spoiler sedikit ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut Betul. kali ya terkait. Iya, betul. Iya gitu. Jadi di Bea Cukai Bandung ini ada salah satunya pelayanan untuk pelabuhan darat. Dari port itu di situ terminal peti kemas yang ada di Gede Bage. Jadi mungkin alasannya kenapa pindah ke sini Bea Cukai Bandung pindah ke Gede Bage adalah untuk mendekati objek pengawasan dari Bea Cukai Bandung sendiri gitu cerita. Oh, jadi kenapa asal usul kantor Bea Cukai Bandung itu tadi ya seperti yang saya tanyakan itu. Berarti intinya karena ada objeknya dan juga karena mendekati objeknya tadi ya. Dulu itu ada dry port gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kantor Bea Cukai Bandung nih. Biasanya kan kalau suatu organisasi atau institusi itu kurang lengkap rasanya ya kalau misalnya nggak ada pedoman gitu kan, atau nggak moto lah kita biasa nyebutnya gitu. Semboyan. Oh ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih moto dari kantor Bea Cukai Bandung ini untuk para pegawainya? Moto ada sih. Kalau bahasa Sundanya apa? Sene ya. Sene. Sene. Kalau singkatnya sene. Membara ya. Membara.
Ya, kalau misalnya artinya dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya API. API itu adalah amanah, profesional, dan inovatif. Wah, mantap sekali ya. Berarti Bagus banget ya. Bagus banget ya. Ininya ya, motonya. Motonya luar biasa sekali itu. Tapi bukan amanah, patonah, dan insya Allah. Nah, amanah, profesional, dan inovatif. gitu. Berarti moto ini juga harus dijadikan semboyan ya buat Iya. para pegawainya dalam melaksanakan tugasnya gitu ya. Harus selalu amanah. Amanah itu seperti apa contohnya mungkin? Amanah itu kalau secara bahasa atau secara istilah? Waduh, Nah, ini. ditawarin. Ini saya nggak ngerti juga ya. Amanah bisa dicari lah di Google. Iya. Kenapa amanah Jawa? Maksudnya kalau contohnya amanah itu ya jadi intinya kita itu selalu memegang teguh semua tugas dan tanggung jawab Betul. secara baik ya Pak Diki, Secara baik, ya, betul. sesuai dengan ketentuan yang berlaku lah. Iya, Gitu. betul. Itu amanah gitu. Kan sebenarnya masyarakat BC Bandung tuh taunya kantor Bea Cukai Bandung aja gitu ya. Sebenarnya kan ini ada penamaannya sendiri ya, ada nomenklaturnya. Itu adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Made PBNA Bandung gitu. Nah, di kata-katanya ini ada pengawasan dan pelayanan kan sebenarnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana sih bentuk pengawasan Bea Cukai di kantor Bandung ini? Kalau pengawasan itu jadi mungkin perlu kita jelasin sedikit ya terkait gambaran umum ya. Sebenarnya mungkin ada beberapa sobat BC Bandung juga yang masih yakin nggak yakin nih sebenarnya Bea Cukai itu apa ya tugasnya. Kadang saya lihat di bandara, tapi juga kok ada di TV, gitu ya. Iya. Di TV itu Macam-macam, apa? iya. Kayak ngegerbek-gerbek apa itu ya gitu kan. Jadi mungkin perlu kita jelasin sedikit ya dasarnya itu kalau Bea Cukai itu sebenarnya dia adalah mungkin bisa kita kasih dua kata yang simpel itu adalah mengawasi barang. Jadi mengawasi barang. Nah, barang yang seperti apa gitu Derita. Jadi barang yang diawasi itu dia ada dua tuh, di situ ada kepabeanan dan ada cukai. Kalau kepabeanan itu dia adalah pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari negara Indonesia gitu. Jadi atau biasa kita sebut ekspor impor kemarin ya. Ya, betul. Nah, sedangkan kalau dari segi cukainya tadi itu, jadi cukai itu yang diawasi apa sih? Jadi cukai itu kalau secara pemahaman ketentuan ya, cukai itu adalah pungutan negara yang diberikan kepada barang-barang tertentu yang punya kurang lebihnya bisa kita simpulkan dia itu punya dampak yang negatif lah gitu bagi lingkungan. Saat ini yang diatur dalam ketentuan itu ada 3, yaitu ada etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol atau biasa disebut minuman keras gitu ya. Yang terakhir ada hasil tembakau, yaitu rokok, bako. Mungkin buat sobat BC Bandung yang sering ngebako ya, yang sering merokok, nah itu adalah objek pengawasan yang diawasi oleh Bea Cukai gitu. Jadi gini sobat BC Bandung, dari penjelasannya Kang Iki tadi kan udah dijelasin ya bentuk pengawasan. Karena di BC Bandung ini objeknya banyak, jadi pengawasannya juga banyak juga ya gitu. Betul. Oh iya, ada cukai, bandara, kalau dulu ada dry port gitu ya, ada yang punya fasilitas. Berarti nanti kalau kedepannya semakin banyak fasilitas, semakin banyak juga yang diawasi ya. Iya, gitu betul. ya. Oh iya, betul sekali. Nah, pengawasan kan udah nih, sekarang kita masuk ke pelayanannya gitu. Nah, kalau pelayanannya sendiri ini di kantor BC Bandung tuh ada apa aja sih? Biar nanti sobat BC Bandung juga tahu mereka tuh kalau ke kantor BC Bandung mau apa gitu. Terus kalau mereka punya keperluan ini misalnya terkait impor ekspor, bisa nggak ke BC Bandung gitu. Oke, siap. Kalau terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di Bea Cukai Bandung sebenarnya beragam ya Teh Rita. Namun saya nggak akan menyebutkan satu persatu, contohnya aja sih. Contohnya untuk di Bea Cukai Bandung ini ada pelayanan terkait dengan pelayanan pembuatan NPPBKC. Nah, misalnya ada pengusaha yang ingin membuat usaha terkait dengan barang kena cukai, nah bisa ke kantor Bea Cukai Bandung. Lalu juga ada terkait dengan ekspor impor, lalu terkait dengan barang kiriman. Nah, satu ini nih yang lagi naik-naiknya adalah pelayanan terhadap IMEI. Misalnya beli HP di luar negeri, nah untuk pendaftarannya bisa ke kantor Bea Cukai Bandung. Seperti tanya-tanya dulu nih terkait dengan syarat-syaratnya apa.
bisa ke mall pelayanan publik yang ada di Jalan Cianjur. Nah, yang di Kota Bandung ya, Pak Iki ya. Iya, itu ada videonya ya. Ada videonya itu. Ada Pak Iki juga itu di situ tuh. Ah, masa? iya. Enggak sih, enggak. Iya ada. Ada Pak Iki, ada Teh Rita, Ada ada saya saya juga. juga. Nanti bisa Ini ditonton ya buat semuanya. Sobat BC Bandung ya. Nah, itu. Apa namanya, untuk lebih tahu tuh tentang apa tadi, mau Mau publik. pelayanan ya? publik. Iya. Ya, itu. Gitu. Bisa tanya-tanya dulu tuh di sana. Oke, dilanjut dulu. Tadi Kang udah ngebahas juga kan masalah pelayanan nih. Sobat BC Bandung ini kan sebenarnya luas ya, banyak gitu ya. Tadi belum dibahas juga nih terkait kantor wilayahnya nih. Jadi sebenarnya kantor BC Bandung ini membawahi wilayah mana aja sih? Biar Sobat BC Bandung juga tahu gitu. Mungkin bukan Sobat BC Bandung aja ya kita nyebutnya ya, karena apa ya? Iya. Karena wilayahnya sebenarnya enggak, ya tapi kalau Sobat BC Bandung mungkin karena ini ya, Karena kantornya kita karena BC nama Bandung. kantornya BC Bandung ya. Iya. Padahal sebenarnya wilayahnya tuh enggak cuma Bandung doang gitu. Jadi apa namanya, wilayahnya itu terbagi ke 5 wilayah, Sobat BC Bandung semua. Jadi dia ada Kota Bandung, Kota Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, atau mungkin dari 4 itu Bandung Raya lah ya. Jadi Ya, Bandung Bandung Raya, Raya, dan betul. satu lagi adalah Sumedang. Oh, Gitu. jadi gitu ya. Jadi untuk sobat-sobat BCS Bandung, Cimahi, Sumedang, Betul. kalau kalian butuh pelayanan terkait Kepabeanan dan Cukai, kalian bisa langsung datang ke kantor Bea dan Cukai di Bandung. Iya, Ya. di Bandung. Jadi apa namanya, untuk 5 wilayah itu jangan kemana-mana Sobat BC Bandung, langsung aja ke Bea Cukai Bandung. Kecuali kalau rumahnya di Cianjur beda lagi. Nah, beda lagi tuh. Bukan Beda. beda. Iya, Ya, tempat kantor kalau pengawasannya beda ya. Beda lagi. Pokoknya pengawasannya BC Bandung itu 5 tadi gitu. Jangan sampai kejauhan ya, nyari yang di Iya. pusat, ke Jakarta Ah, gitu. Ke Jakarta udah. Saya mah tahunya Bea Cukai itu ada di Jakarta. Enggak, di Bandung juga ada ya. Iya. gitu. Kalau misalnya kejauhan, misalnya dari Sumedang bisa aja telepon. Ya, Kita bisa kok ya ada betul, telepon juga betul. gitu. Ya. Nah, oke, dilanjut lagi nih terkait kantor Bea Cukai Bandung. Tadi kan udah pengawasannya, pelayanannya gitu, asal usulnya juga udah. Nah, sekarang ada lagi nih yang ingin ditanyakan terkait spanduk besar yang ada di depan kantor. Itu ada bacanya Zona Integritas WBK dan WBBM. Nah, itu gimana Kang sebenarnya? Apa sih itu, predikat apa sih? Soalnya kan masyarakat juga penasaran nih ketika datang ke kantor WBK, WBBM. Itu naon gitu. Naon sih Bang sebenarnya eta teh? Nah, kalau misalnya terkait dengan WBK dan WBBM itu sebenarnya itu adalah singkatan. WBK itu adalah wilayah bebas korupsi. Bukan. Salah. Wilayah bebas Dari korupsi. Nah, kalau misalnya wilayah bebas korupsi kan berarti bebas kita mau korupsi. Bebas korupsi ya, Nah, berarti ya. iya. Mang David ya. Iya. Kalau Mempengaruhi bebas ya. dari korupsi gimana artinya? Berarti artinya kita terbebas dari korupsi. Ah. Intinya tidak ada yang melakukan tindakan korupsi seperti itu. Kalau WBBM-nya gimana Kang? Kalau misalnya WBBM itu adalah wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, artinya adalah di Bea Cukai Bandung ini bebas dari pungutan-pungutan terhadap pelayanan-pelayanannya. Nah, gitu. Jadi benar-benar pelayanannya itu didedikasikan untuk Sobat BC Bandung Bandung semua. semua. Jadi untuk Sobat BC Bandung semua jangan ragu untuk datang ke sini untuk meminta pelayanan dari kita ya. Iya betul, karena free, Tapi memang kan- benar-benar iya, gratis, gitu. tidak ada pungutan terhadap pelayanan-pelayanan dari kita. Betul. Mungkin Kang David mau ada kata mutiara? Kata-kata Kayaknya mutiara. kelihatannya mau ngasih kata-kata mutiara nih. Aduh, kalau Ya, kata-kata jadi mutiara. maksudnya Kang David ini pengen ngasih analogi sebenarnya apa sih kaitannya WBK WBBM itu dengan pelayanan, dengan ya apalah Iya. Kang David. Nanti dikasih backsound ya. ada mahe tonight Nanti ya. kita kasih backsound ya. TikTok Iya. di sini ya. Nah, misalnya kalau terkait dengan WBK WBBM ini ada satu quotes yang diciptakan oleh pegawai Bea Cukai Bandung. Nah, Siapa namanya siapa? Pak Edi Hartanto ya kalau nggak salah. Atau Pak Edi Herianto. Pak Edi Herianto. Pak Edi Herianto. Nah, menurut beliau bahwa integritas adalah anak tangganya, komitmen adalah kaki untuk melangkah, dan WBBM adalah sebuah puncaknya seperti itu. Oh, berarti kita udah di puncak nih ya, Ini udah semakin- melewati betul.
tahapan-tahapan komitmen gitu ya. Ya. Tapi meskipun sudah di puncak, ini bukan sebuah Akhir, akhir ya, ya, betul. dan justru ini adalah sebuah awal yang baru. Kita mencapai hal-hal yang lebih baik. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk kantor Bea Cukai Bandung. Berarti WBK WBBM ini apakah semua kantor BC udah dapat atau cuman kantor BC Bandung aja sih sebenarnya? Terkait dengan WBK dan WBBM itu Belum tidak semua semua ya? kantor mudah untuk mendapatkannya, maka dari itu Bea Cukai Bandung berkomitmen untuk terus mempertahankan WBK dan WBBM ini. Karena susah ya. Susah Kita sekali untuk dapat predikat WBK WBBM itu susah, sobat BC Bandung semua. Jadi benar-benar kita itu juga sangat menjaga gitu. Kita sangat menjaga integritas, sangat menjaga kualitas pelayanan supaya kita juga tetap bisa mempertahankan predikat yang sudah kita dapat ini. Berarti kantor BC Bandung ini juga menjadi role model ya buat kantor lainnya untuk menjadi kantor berzona integritas WBK WBBM gitu ya. Ya, berarti intinya teman-teman bagi yang masih penasaran WBK WBBM itu apa? WBK WBBM itu merupakan predikat berarti ya, predikat yang menandakan lah bahwa kantor itu sudah melakukan penguatan birokrasinya gitu dan meningkatkan kualitas pelayanannya untuk menjadi lebih baik. Wah, tidak terasa ya kita udah sampai di penghujung podcast. Di penghujung podcast. Tadi kita udah ngebahas tentang asal usul, terus ada juga pengawasan, pelayanan, ada juga tentang WBK WBBM gitu ya. Rasanya sudah cukup lengkap lah ya kita untuk membahas perkenalan Bea Cukai Bandung. Terima kasih juga nih kepada kedua narasumber hebat kita, ABCS, Abang Bea Cukai Saleh. Bukan ABCD. ABCS, oke. Abang Bea Cukai D. Ya, pokoknya semoga informasi yang diberikan oleh Akang Iki dan Akang David ini bisa membuat Sobat BC Bandung semakin mengenal kantor Bea Cukai Bandung. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Karena sekarang sudah kenal seharusnya makin sayang. Iya. Oke, mungkin sekian aja dari saya Rita. Saya Iki. Saya David di sini. Izin mengundurkan diri. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Bea Cukai Bandung. Custom Talk, talking di sini biar semua happy. Podcast saya Bea Cukai Bandung. Tepuk tangan dulu 4, 3, 2, 1, semuanya. Custom Stock. Custom Stock. BC Bandung. Aku bingung.